Halo semua, selamat datang di SSO. Hari ini kita akan bahas apakah Real Soldier akan terancam seperti ini, terancam, atau kita akan dua bahas, yaitu Real Soldier akan terancam sama alasan kenapa Super Sentai jarang ke RTP. Kenapa? Tapi sebelum itu kalian subscribe dulu, subscribe di lonceng ini ya, subscribe dulu ya. Nah oke, kita lanjut. Yang pertama, apakah Real Soldier akan terancam? Kemungkinan. Ya, kenapa aku bilang terancam? Karena dikarenakan ada itu series Power Rangers yang mirip kayak mirip apa itu Real Soldier yang namanya Power Rangers Dino Fury seperti ini ya. Itu kemungkinan jika kalau Dino Fury udah menyelesaikan 2 season, kemungkinan besar Real Soldier akan terancam gak akan tayang di RTP. Contohnya si Goseiger, Kokaiger, sama Ninja yang gak sempat tayang di RTP gara-gara series Power Rangers. Nah, kalau ini sampai Power Rangers Dino Fury Real Soldier, fans Super Sentai pasti marah ini, pasti marah kepada RTP. Woi RTP kenapa? Dikain. Woi RTP gimana sih lo? Kenapa kok Power Rangers mulu? Iya nih RTP Super Sentai cuma 2, Power Rangers 3. Gimana sih lo? Oh, nggak benar-benar. Nah kayak gitu nanti cerminan para Super Sentai yang akan kecewa sekali gara-gara RTP. Nah kita akan bahas alasan Power Rangers lebih ditayangkan di RTP daripada Super Sentai. Alasan pertama, karena harga Power Rangers itu lebih murah karena dibagi satu season jadi 2 season dibagi. Nah kalau Super Sentai itu satu season episode-nya berjibun-jibun sampai 50-an atau 40-an gitulah. Yang kedua yaitu karena harganya lebih murah daripada Super Sentai, ya jadi mereka beli itu. Yang ketiga, kemungkinan banyaknya itu gara-gara lebih populer Power Rangers daripada Super Sentai. Ya gitulah, yang penting juga populer. Ya gitulah. Gara-gara kepopuleran Power Rangers sampai Super Sentai hanya 2, yaitu Kyuranger sama Lupin Ranger versus Photo Ranger. Hanya yang masuk 2 Super Sentai yang berhasil lolos sensor. Yang soal itu tuh nanti ada di segmen kedua. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu. Ya gara-gara alasan itulah, gara murah, takut nanti belum lagi biayanya, jadwalnya, belum lagi kalau teguran KPI. Kalau sampai Super Sentai salah satu episodenya nggak tayang-tayang, itu gara-gara KPI yang negur. Dan ya sekianlah dari segmen bahas yang pertama. Sekarang kita ke bahas kedua, alasan kenapa Super Sentai lebih susah ke Indonesia, ke RTP daripada negara lain. Yang pertama, ada karena Super Sentai ada adegan atau scenes yang menggunakan senjata api. Contohnya di Zenkaiger kayak gini. Zenkaiger yang episode 9 tuh ada Fleet adiknya Zok si Tukaiser itu kayak pakai senjata api yang jenis cowboy. Tahu kada yang kayak gini? Ini kayak gini, itu buat ya kayak senjata cowboy pada umumnya. Jika kalau Zenkaiger tayang di Indonesia, otomatis kena sensor. Sensornya dari KPI nyuruh sensor. Padahal cuma senjata biasa. Karena di TV Indonesia itu dilarang ada adegan senjata api, makanya disensor. Sama aja kayak di Amerika yang penayangannya dilarang pakai senjata api, alias pistol atau pisau kecil di build aja hampir disensor. Ya gara-gara itulah Zenkaiger paling nggak lulus sensor cuma 1, terkecuali di Zenkaiger itu nggak menampilkan banyak senjata api.
ya senjata api kayak gitu loh. Gara-gara si Fleet, otomatis The Kaiser gak akan tayang. Bukan gak tayang, tapi akan susah tayang di RTP gara-gara nanti kena teguran KPI. Yang kedua, Kira Manger itu gak bisa tayang tapi susah gara-gara ada gak lulus sensor. Yang pertama Sena tahu pada Sena yang si Kira Green itu, gara-gara itu baju minin atau baju olahraga yang terlalu minin, terlalu ketat, terlalu kecil, otomatis kena sensor sama KPI. Dari episode 0, 2, dan 27 itu bakalan disensor parah sama KPI gara-gara itu terlalu mini bagi buat anak-anak, otomatis kena sensor. Kalau buat episode terakhir kan kayak baju olahraga Sena itu ya paling kan tuh nggak terlalu disensor karena itu nggak terlalu ketat juga, nggak terlalu terbuka juga. Apalagi yang adegan Maha yang ini mau pegang itu harus dipotong. Emang aslinya di sana kan udah dipotong. Nah, jadi kesimpulannya Super Sentai emang lebih susah di RTP atau di TV Indonesia akan susah ditayang. Kayak zaman sekarang nih TV itu banyak aturan. Ya jadi ya susah. Kalau Ultraman, Kamen Rider itu masih bisa lah. Karena mereka tuh lulus sensor. Ya, mereka tuh lulus sensor, jadi kemungkinan aman aja. Bujur, Kamen Rider Zio lulus sensor, Gain lulus sensor, Ultraman Z lulus sensor. Cuma Kamen Rider sama Ultraman aja yang lulus sensor. Lulus sensornya itu kenapa? Karena mereka nggak ada adegan senjata api, adegan vulgar. Jadi ya aman-aman aja. Kalau adegan kelahinya itu nggak terlalu parah-parah juga. Iya, nggak terlalu parah-parah. Kecuali kalau Kamen Rider Amazon ya mungkin naik ke RTP udah gak lulus sensor gara-gara adegan Amazon kan terlalu keras. Itu kan jam 12 malam. Ini udah durasi berapa menit ya? Oh, udah 7 menit. Ya. Oh ya, ini hari Jumat dan ini malam hari karena lagi orang tua gua tuh lagi pergi, jadi ya bisa keras-keras kayak gini, enak. Oke, sekian dari video ini. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Bye.